Sejarah masuknya Islam. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8. Hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Menurut para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda. Berikut adalah teori yang dimaksud. 1. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. 3. Teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Keraton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Pata atau Raja Demak adalah keturunan Cina, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. 4. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia dinyatakan oleh Van Leur dan Strik bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik, alih-alih karena niaga. Di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah dan Madinah, yang sebelumnya pula sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh dari ulama Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bone untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, pengaruh dari Kesultanan Ternate turut berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi bagian tengah dan utara. Salah satu buktinya adalah eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di semenanjung utara Sulawesi, hingga ke Sulawesi bagian tengah dan timur. Selain pengaruh Kesultanan Ternate, ulama-ulama besar yang hijrah ke wilayah Jazirah Utara dan Tengah Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Islam Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, memerintahkan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam.
Namun, menurut Hamka sendiri, itu terjadi pada tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Semper bahwa para pedagang muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan. Pada tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya Sri Indra Varman setelah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi, dinasti Umayyah pernah berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz. Tahun surat itu disebutkan Fatemi bahwa ia bertarik 718 Masehi atau 75 Hijriah. Dari situ, Hamka menempatkan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Telah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang, ataupun memakai kelas atas guna menekan kaula-kaula rakyat. Namun, dakwah dilakukan dengan kecerdasan, dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601, Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya, VOC. Sejak itu, hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya, kecuali Aceh. Saat itu, antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan sumuliyatul atau kesempurnaan, Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya. Ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Penyebaran Islam di Indonesia. Dalam sejarahnya, penyebaran agama Islam di Indonesia berlangsung secara cepat. Terdapat beberapa saluran penyebaran pengaruh Islam di Indonesia sehingga bisa tersebar dan berkembangnya pesat di Nusantara, antara lain saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap atau yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan masjid, seni bahan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan
Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu syarat masuk Islam yang mudah. Alasan pertama mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah persyaratannya yang begitu mudah. Seseorang sudah menjadi penganut agama Islam apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dari hati. Yang kedua yaitu disebarkan dengan damai. Tidak memerlukan kekerasan maupun pemaksaan, para penyebar agama Islam di tanah Indonesia ini justru menggunakan cara yang damai dan aman. Selain itu, ajaran Islam pada awalnya juga disesuaikan dengan kepercayaan dan budaya bangsa Indonesia yang berbau klinik. Yang ketiga yaitu, Islam tidak mengenal kasta. Islam sebagai agama yang dirahmati oleh Allah, memiliki pandangan bahwa seluruh manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Faktor pembeda kedudukan dalam Islam satu-satunya adalah takwa atau kadar keimanan. Alasan berikutnya yaitu ibadah yang sederhana. Agama Islam memiliki ibadah yang begitu mudah dan tidak perlu biaya sedikit pun. Terdapat 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Di antaranya, membaca 2 kalimat syahadat, menunaikan ibadah sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Berikutnya yaitu syariat Islam yang bersifat fleksibel. Salah satu contoh dari fleksibilitas syariat Islam terdapat dalam hal cara peribadatan, di mana ketika sedang sakit, umat Islam diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan duduk, tidur, atau bahkan hanya melalui kedipan mata. Berikutnya yaitu nilai yang sama dengan masyarakat. Bangsa Indonesia pasti terkenal akan sifat keramah tamahannya dan sifat tolong-menolong. Nilai-nilai tersebut sama persis dengan intisari dari agama Islam, yaitu menyebar kebaikan dan saling tolong-menolong satu sama lain tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Alasan yang terakhir yaitu Islam disebarkan melalui kesenian. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam suku, etnik, ras, dan kesenian yang berbeda-beda. Menyadari hal tersebut, para penyebar agama Islam tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan melakukan akulturasi agama Islam dan kesenian yang berkembang. Contohnya adalah penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga dengan mempertunjukkan kesenian wayang kulit yang dipadukan dengan filosofi dan syariat Islam agar mudah untuk dipahami. Selain itu, Sunan Kalijaga dengan wayang kulitnya terdapat satu wali Allah yang memadukan agama Islam dengan kesenian Indonesia. Beliau adalah Sunan Bonang yang menggunakan alat musik gamelan dan gending untuk menyebar agama Islam.